صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 20 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan barang siapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam, seperti agama Yahudi dan Nasara. Nasara itu agama Kristen. Atau syak itu ragu-ragu, iya, pada mengkafirkan mereka itu, atau disahkannya akan mazhab mereka itu, maka yaitu jadi kafir. Nyana jujur sidin, siapa kada mengkafirkan agama selain agama Islam, maka orang itu kafir. Contoh agama selain agama Islam, agama Yahudi. Kan kita wajib menganggap agama Yahudi itu agama kafir gitu. Wajib kita menganggap agama Yahudi itu agama kafir. Agama Nasrani, agama Nasara, agama Kristen, itu wajib kita menyatakan itu agama kafir. Nah, bila ada orang mengatakan Yahudi itu kada kafir, murtad atau kafir nang bapandir gitu. Bila ada orang yang mengatakan agama Kristen itu bukan agama kafir, nah nang bapandir itu kafir. Gitu nah. Agama nang lain lagi banyak lagi nang selain agama Islam. Buddha, Hindu, ya Allah, Penghoco, Kaharingan. Pokoknya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah cuma satu, agama Islam. Selain Islam kada benar, salah, kafir. Nah, kaita. Atau syak tadi, syak itu ragu-ragu, iya, pada mengkafirkan mereka itu bujur apa namanya, kada tahu juga seorang jar kafirkah kada kah jar Yahudi itu aja. Nah, orang yang ragu-ragu itu nah kafir juga. Kita harus yakin agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam kita harus yakin itu kafir, agama kafir itu nah.
Amun ragu-ragu kada tahu seorang jar. Kafirkah kada kah Yahudi itu jar? Nah, kafirkah kada kah Nasrani itu jar? Nah, ragu-ragu kayak itu orang itu kafir juga. Bila ragu-ragu, makanya kita jangan ragu-ragu. Kita harus yakin agama selain Islam itu kafir. Pemeluknya kafir. Nah, nya ada juga sebagian orang kafir nih lah tersinggung di kiau kafir tuh tersinggung. Jangan kiau kami kafir ya, kiau kami non muslim aja jar. Padahal bahasa Quran tuh yang bahasa yang paling lembut sudah, bahasa paling indah sudah, sastranya tinggi. Coba qul ya ayyuhal kafirun, itu Quran tuh bener. Katakan oleh wahai Muhammad, bepandir pada orang kafir, wahai orang-orang kafir. Kada kalau qul ya ayyuhal non muslim, kada kalau. Nah, Qurannya memadahkan orang selain Islam di kafir. Itu kada kasar kada. Arti kafir itu dia menutup diri daripada mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Amun tahu tuh makna kafir itu dia menutup diri daripada menerima yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi kita mengiau orang kafir itu dengan sebutan kafir itu kada kasar kada. Buhannya nang tersinggung itu buhannya naik kada ngerti. Padahal non muslim kafir itu sama aja juga. Quran aja ya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Jadi kafir itu artinya menutup diri, kadang menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, atau disahkannya deh akan mazhab mereka itu dianggapnya benar, mazhab orang-orang kafir kada boleh juga. Siapa yang menganggap benar mazhab atau pendapat atau kepercayaan orang-orang kafir, maka orang ini kafir juga. Nah, jadi kita wajib menyatakan bahwasanya mazhab mereka itu sesat gitu nah. Salah gitu nah. Kada bujur. Nah, kayak itu. Dan barang siapakah lakian gak binian gak menyesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya membangsakan mereka itu kepada sesat atau mengkafirkan ia akan segala sahabat Nabi, atau dinafikannya akan keadaan Quran ini melemahkan akan segala kafir, atau dinafikannya akan Mekkah atau Ka'bah atau Masjidil Haram, atau syak ia akan keadaannya Mekkah, Ka'bah, Masjidil Haram, atau dikatanya tiada aku tahu akan yang dinamai Mekah itu Mekahkah atau lainnya, atau dinafikannya akan kejadian 7 petala langit, 7 lapis langit dan bumi itu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala, seperti dikatanya bahwa kejadian 7 petala langit dan bumi itu tiada menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir. Nah, jadi yang pertama dulu ini, siapa yang menyesatkan umat Nabi Muhammad, artinya membangsakan mereka itu kepada sesat. Nang menyesatkan itu kafir. Contoh misalnya ada umat Nabi Muhammad ziarah makam wali, lalu ada sekelompok orang Islam juga memadahkan ziarah kubur itu sesat. Nah, padahal orang ziarah kubur benar
Melangi orang yang sudah wafat. Nah, nang menyesatkan ini kafir. Atau ada umat Nabi Muhammad ini bertawasul lawan wali misalnya. Lalu ada sekelompok orang yang mengatakan orang yang bertawasul itu sesat. Nah, padahal inya nang bapandir sesat itu inya nang kafir. Nah, jadi kita jangan mudah menganggap orang sesat, jangan menyesatkan orang. Kalau belum tentu lagi, belum tabayun lagi, belum nyata lagi, unang ujar aja toh. Jangan langsung diselidiki dulu, bujurkah orang ini sesat ke dapat. Kita kena memponis orang sesat itu kita nang kafir, nauzubillahi min zalik. Atau tadi mengkafirkan ia akan segala sahabat Nabi, walaupun seikung sahabat Nabi. Contohnya Sayyidina Umar dianggapnya kafir. Nah, nang menganggap kafir ini kafir. Atau tadi dinafikannya tuh ditiadakannya akan keadaan Quran ini melemahkan akan segala kafir. Kan Quran tuh sifatnya mu'jiz. Mu'jiz tuh bisa mengalahkan pendapat orang kafir, bisa melemahkan argumentasi orang-orang kafir. Quran nih kan sifatnya itu, Quran nih dia adalah apa? Dalil yang kuat. Dia dapat melemahkan argumen dalil orang-orang kafir. Nah, dipadahkannya Quran itu kadang melemahkan ya akan segala kafir. Nah, itu murtad juga nang mau pendapat kayak itu. Jadi kita berkeyakinan bahwa Al-Qur'anul Karim itu sifatnya mu'jiz. Mu'jiz itu dia dapat melemahkan dalil orang-orang kafir, dapat melemahkan argumen orang-orang yang kafir. Atau tadi dinafikannya, ditiadakannya akan Mekah. Jernya Mekah itu kan didajar. Nah, bila bapandir itu kafir. Padahal nyata kalau Mekah ada. Siapa sih yang pernah ke Mekah? Walaupun kita nih kada pernah ke Mekah, kita kan pernah melihat Mekah, nang sabujurnya nih, kita wajib percaya adanya Mekah. Karena di Quran, di hadis disebutkan kan, minal masjidil haram, ya Allah, masjidil haram itu Mekah, ilal masjidil aqsa. Atau Ka'bah, nah dinafikannya Ka'bah, kada aja Ka'bah itu ya. Nah, itu kafir juga. Atau Masjidil Haram kada dajar. Masjidil Haram itu kada dajar. Nah, berarti kada percaya kan Quran. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Atau syak, ragu-ragu ia akan keadaannya. Kalau tadi kan dasar dipadahkannya kada ada lalu, ini ragu-ragu bujur juga kajar ada Mekah tuh kada kajar. Nah, itu ragu-ragu. Takutnya orang Mekah tuh bujur ada. Nah, kada tahu juga seorang ya, asal ragu-ragu seorang ya. Nah, inya tuh hati-hati, nang ragu-ragu nih hati-hati. Jadi kita harus yakin Mekah tuh ada, Ka'bah tuh ada, Masjidil Haram tuh ada. Walaupun kita udah pernah ke sana misalnya. Nah, jangan menafikan, jangan menganggap tiada, atau jangan ragu-ragu adanya Mekah, adanya Ka'bah, adanya Masjidil Haram. Bisa kafir. Nah, karena itu Mekah tempat kelahiran Nabi. Atau tadi dikatanya tiada aku tahu akan yang dinamai Mekah itu Mekahkah atau lainnya, kada tahu juga seorang ya Mekah itu bujur juga kah ngarannya Mekah lain kah ya. Nah, itu jangan jawaban diri itu. Itu menunjukkan kada yakin juga. Tiada aku tahu akan yang dinamai Mekah itu Mekahkah atau lainnya. Mekahkah ada ngarannya yang itu jar. Nah, itu kada boleh jawaban diri itu. Atau tadi dinafikannya akan kejadian 7 petala itu lapis
langit dan bumi itu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Dan kan kisahnya gini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bahkan alam semesta kan menunjukkan adanya Allah gitu. Nah lalu misalnya ada pepandir, itu bukan dalil adanya Allah ya. Yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu bukan dalil adanya Allah ya. Bila pepandir itu kafir. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan alam semesta ini kan bukti dalil adanya Allah Ta'ala gitu. Menjadi dalil kita percaya adanya Allah. Kalau orang yang tinggi lagi ma'rifatnya lebih paling, namun kita kan hendak tahu adanya Allah, dalilnya apa? Melihat alam semesta. Namun orang yang tinggi ma'rifatnya tuh adanya Allah itu bukti, bukti adanya alam semesta. Seperti dikatanya bahwa kejadian 7 petala langit dan bumi itu tiada menunjukkan akan adanya Allah. Ujarnya nih, 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu kadakawa dijadikan dalil untuk menunjukkan adanya Allah ujarnya. Nah bila berpandir kayak itu atau meyakini kayak itu, maka orang itu jadi kafir. Dan barang siapa ingkar itu kada percaya, ia akan ba'sun atau ba'as artinya menghidupkan sekalian orang yang mati. Karena kan setelah kita matian barataan nih, karena ada pulang hidup nih kita nih, barataan hidup pulang, hari kebangkitan namanya, dihidupkan kembali. Nah kita harus percaya nih toh ada pulang kehidupan setelah kematian nih. Nah atau ingkar ia, kada percaya ia akan surga atau neraka, kada percaya lawan adanya surga, lawan adanya neraka. Atau hisab, kada percaya dengan dihisab amal, dihitung amal. Atau pahala, nah ingkar lawan pahala. Atau siksa, ingkar akan adanya siksa kubur, siksa neraka. Atau dibenarkannya sekalian yang tersebut itu, tetapi katanya yang dikehendaki itu bukan maknanya ajanya. Atau berkata ia segala imam itu terlebih daripada segala anbiya. Anbiya itu nabi. Contoh misalnya kayak imam itu, anggaplah kayak imam Syafi'i lah, Imam Abu Hanifah, imam-imam kita dalam agama nih, itu juga terlebih tinggi pangkatnya daripada para nabi. Jadi berbanding kita, maka orang itu jadi kafir. Jadi siapa yang kada percaya dengan hari kebangkitan, yang dihidupkan kembali nih gitu nih, sesudah kematian nih, itu kafir. Siapa yang kada percaya wan surga, kafir. Siapa kada percaya wan neraka, kafir. Siapa yang kada percaya dengan hisab, pahala, siksa, kafir. Atau dibenarkannya sekalian yang tersebut itu, tapi katanya yang dikehendaki itu bukan maknanya. Atau berkata ia segala imam itu terlebih daripada segala anbiya. Contohnya kayak Imam Syafi'i itu jar lebih tinggi pangkatnya daripada nabi-nabi ya. Nah, kada boleh. Ya nabi itu di atas selain nabi, manusia kan. Manusia itu pangkatnya yang paling tinggi, nabi dan rasul ya Allah. Di bawahnya ini hanya wali-wali. Bila kita menganggap makam wali lebih tinggi daripada makam nabi, nah itu bisa kafir. Bisa kafir. Kayak apa aja wali kutubnya tingginya tetap aja di bawah makam para nabi. Gitu. Nah,
maka orang itu jadi kafir. Nah, tetapi syarat segala yang tersebut itu jika diketahuinya akan makna barang yang dikatanya akan dia. Inya dasar tahu nang pengertiannya nang tentang percaya awan surga, percaya awan neraka tuh nah. Kemudian halaman berikutnya, adapun jika tiada ia mengetahui akan makna barang yang dikatanya karena baru masuk Islam atau karena jauh ia daripada orang Islam, maka tiadalah jadi kafir karena uzurnya, dianggap uzur. Misalnya nih orangnya hanya masuk Islam, atau misalnya orangnya ini lawas saya sudah Islam, cuman jauh daripada orang Islam, hidup menyonyorangannya di hutan sana. Jadi kada tapi tahu tentang ilmu agama, nang melajari ilmu agama kadeda, lalu jadinya bepandir nih. Inya bepandir bahwasanya inya nih kada percaya lawan hari kebangkitan, kada percaya dengan surga neraka. Itu kada kafir karena inya hanya masuk Islam, Bang. Atau inya jauh daripada ulama, di kampungnya kan ada ulama, atau inya hidup di tengah-tengah orang-orang kafir menyurangan, misalnya kada ada belajar ilmu agama. Nah yang kayak kita nih kan, kita nih lawas sudah Islam, mulai datuk kai Islam, dan kita ini banyak aja orang belajar tentang ajaran Islam, kita kada mengaji, lalu kita berpandir aku kada percaya wan neraka wan surga, nah kafir. Amun orang masuk Islam tuhnya dimaafkan aja nih tuh pepandir kayak itu, karena nya masih belum tahu, hanya masuk Islam karena uzurnya tuh deh. Nah, uzurnya tuh ya, uzur tadi dianggap uzur, dimaafkan. Nah, kata Syekhul Islam di dalam kitab Asnal Matalib nomor 1 di bawah, Asnal Matalib Syarah Raudhut Talib juz 4 halaman 120 Al-Maktabah Asy-Syamilah, bahwasanya di dalam kitab Asnal Matalib itu disebutkan Syekhul Islam itu biasanya Zakaria Al-Ansari, yang enggak ada salah, Syekhul Islam itu Zakaria Al-Ansari, bahwasanya tiada jadi kafir orang yang berkata bagi samanya nomor 2 di bawah, samanya Islam ya, maksudnya sesama Islam. Ini ada nih orang bepandir lawan kawannya sesama Islam juga, ujarnya bepandir mudah-mudahan ditanggali, atau ditanggali lah, ditanggal itu mudah-mudahan dihilangkan, tanggal itu ini hilang, mudah-mudahan ditanggali Allah Ta'ala akan dikau iman. Jadi orang itu ujar kada kafir belum bepandir kayak itu. Nah, atau berkata iya bagi orang kafir, orang yang kafir ini orang Islam nih. Tadi kan orang Islam bepandir lawan Islam, pun orang Islam mudah-mudahan ditanggali itu artinya dihilangkan, Allah Ta'ala akan dikau iman ikam. Ini pulang bepandir pulang orang Islam maupun orang kafir, mudah-mudahan ya jangan diberi Allah Ta'ala akan dikau beriman. Nah itu kada kafir ya bepandir kayak itu. Jadi ini orang Islam bepandir itu kayak mendoakan mudah-mudahan ya iman ikam dihilangkan Allah Ta'ala aja. Enang bepandir ini kada kafir jar di dalam kitab Asnal Matalib. Kemudian ya ada orang Islam bepandir orang kafir, mudah-mudahan ikam nih kada diberi Allah Ta'ala iman. Nang bepandir ini kada kafir. Nah, tetapi ujar itu kelampain deh. Masalah ini bersalahan ulama pada mengkafirkan orang yang mengata seperti demikian itu. Tapi jadi bersalah itu beda pendapat ulama. Ada memadahkan bepandir kayak itu kafir, ada memadahkan kada kafir. Di dalam kitab Asnal Matalib kan kada kafir bepandir kayak itu. Ada pendapat lain kan berbeda pendapat ulama, memadahkan bila bepandir kayak itu tetap juga kafir. Tetap juga kafir. Nah,
Siogianya itu sepatutnya hendaklah dijauhi daripada mengata perkataan itu. Nang bagus jadi kita kada usahin bapandir kayak itu. Walaupun beda ulama pada mengkafirkan orang nang bapandir kayak itu, tetapi apa tuh al khuruj minal khilaf mustahabun kah? Keluar daripada khilaf itu dianjurkan. Lebih baik kita kada usah bapandir kayak itu selamatnya. Karena ada memadahkan kafir bapandir kayak itu, ada memadahkan kada kafir. Lebih baik kita kada usah buat tempatan bapandir kayak itu. Napa? Bapandir kepada kawan. Mudahan jan iman ikam dicabut Allah Taala jan. Kada usah kita bapandir kayak itu kita. Apa juga kita mendoakan gitu musiah kabul. Habis imannya tercabut, kawan kita masuk neraka. Atau kita berpandir orang kafir, jangan juga kayak ini. Mudahan ikam kada diberi iman oleh Allah Taala. Jangan juga, ya sih dia. Siogianya dijauhi perkataan itu. Walaupun ada mengatakan berpandir kayak itu belum lagi kafir, tapi ada juga sebagian mengatakan bila berpandir itu kafir juga. Jadi nang bagusnya apa? Bila berpandir orang Islam, mudahan ikam dikuatkan iman. Nah bagus kayak gitu. Mudahan dijaga iman ikam kayak itu. Kita berpandir orang kafir mah kayak apa? Mudahan ikam dapat hidayah, diberi Tuhan iman Islam bagi ikam. Mudahan ikam masuk Islam. Nah bagus kayak itu berpandir. Daripada mendoakan mudahan ikam tercabut iman, mudahan ikam kada masuk Islam. Nah kada diberi iman. Nah walaupun ada yang mengatakan kada kafir, tapi ada juga memadahkan kafir berpandir gitu. Tapi sepatutnya siogianya hendaklah dijauhi daripada mengata perkataan itu. Lebih baik berpandir yang bagus-bagus saja, mendoakan yang bagus-bagus saja, ya Allah. Nah, dan demikian lagi tiada jadi kafir orang yang masuk ke negeri kafir harbi. Kafir harbi itu kafir nang memerangi orang Islam. Contohnya negeri Israel. Tapi kada patut juga lah. Israel itu disebut negara. Kenapa? Inya tuh kada divisi negara, padahal inya tuh mencaplok tanah Palestina. Inya kada divisi tanah bukan Yahudi itu. Nah, contoh Amerika misalnya. Amerika ini memusuhi benar, misalnya lawan orang Islam itu disebut dengan kafir harbi. Nah kafir harbi ada misalnya orang Islam nih masuk ke Amerika misalnya, bahkan tinggal di Amerika, yang mana pemerintah Amerika itu memusuhi akan Islam, memadahkan, menuduh, memfitnah orang Islam tuh kan kafir harbi itu. Nah, orang Islam nang bagana di situ kada kafir. Soalnya ada sebagian aliran nang ujar bebuhan aliran sesat juga. Jarnya bila bagana di negeri kafir itu kafir. Bila orang Islam nih bagana di negeri orang kafir harbi itu kafir juga nya. Nah, ujar datu kalampayan. Ini adalah etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Tiada jadi kafir orang Islam lah yang masuk ke negeri kafir harbi. Selama inya kada masuk ke dalam agama mereka, beganah aja di negara kafir harbi kada kafir. Atau minum arak, minum khamar, iya, serta mereka itu begana di negeri kafir, sekalinya empat juga maksiat, kenapa? Minum khamar, minum bir. Nah, lawan orang kafir, bakawan orang kafir misalnya minum khamar juga. Nah itu kada kafir belum? Ini maksiat aja. Nah, soalnya ada juga aliran-aliran yang mengatakan bila bakawan orang kafir empat juga. Maksiat orang kafir ini kafir juga. Nah, ada. Nah, ini maksiat saja. Nah, dan makan daging babi, iya, serta mereka itu
Jadi walaupun makan daging babi, minum khamar di negeri orang kafir, nya belum kafir lagi pun. Nya masih meyakini itu dasar haram. Nah, melainkan jika dihalalkannya akan dia, maka jadilah ia kafir. Nah, kecuali dianggapnya halal aja. Minum khamar halal, makan babi halal, kafir. Jangankan di negeri orang kafir, ya di Selan nih gitu. Di Selan nih gitu. Minum khamar boleh aja. Makan babi boleh aja, kafir. Walaupun misalnya kada makan babi, walaupun misalnya kada minum khamar, inya meyakini kehalalannya itu kafir sudah. Nah, jadi belum kafir lagi orang yang Islam masuk ke negeri orang kafir dan minum khamar dan makan babi serta mereka, kecuali dihalalkannya. Perbuatan itu barulah dia jadi kafir. Dan demikian lagi tiada jadi kafir orang yang berkata, ini bepandi lawan kawannya kira-kira lah, penglihatku akan dikau seperti melihat malakal maut. Nah, itu kada kafir. Paling-paling berdosa aja. Kenapa berdosa? Berdusta. Bujur kahinya sebenarnya sudah pernah melihat malakal maut. Biasanya orang nang melihat malakal maut itu orang nang mati. Mun kita belum mati ini belum tetamu lagi lawan malakal maut. Malakal maut itu malaikat pencabut nyawa, namanya Israel. Mungkin ini melihat kawannya nih parangutan kada pernah senyum, kan kisahnya malakal maut itu kan senyum tuh sekali aja ketika itu malah anuleh apa malaikat Malik nang senyum sekali itu ketemu Nabi Muhammad. Nah itu lain-lain lah. Mungkin inya melihat kawannya bina sangar ikam nih kayak malakal maut ya. Jangan jawab gue pandai kayak itulah. Nyatanya berdusta dulu inya. Inya berpandir ikam kayak malakal maut, suah gerang malakal maut. Nyatanya kada pernah suah kayak apa hendak mirip-miripakan. Yalah. Nah, tiada kafir lagi orang yang berkata seperti itu. Penglihatku akan dikau seperti melihat malakal maut. Dan tersebut di dalam kitab Syu'bah bahwa barang siapa menyerupakan orang zalim dengan malaikat Zabaniyah atau menyerupakan orang yang jahat rupa dengan Munkar dan Nakir atau menyerupakan seterunya itu musuhnya dengan malakal maut, jihad menghinakan, artinya sambil inya menghinakan kawannya tadi, menganggap remeh kawannya tadi, pada jihad menghinakan, jadilah ia kafir, maka yaitu zahir, nampak kayak sini jelas saja. Nah, jadi ada misalnya orang zalim misalnya, iya benar aja, inya itu malaikat Jabaniyah ya. Kan malaikat Jabaniyah itu kisahnya kan malaikat penyiksa di dalam neraka, bengis, keras, ganas, tidak punya sifat kasih sayang. Karena memang Tuhan menciptakan kayak itu malaikat Jabaniyah khusus, malaikat penyiksa di dalam api neraka. Ada misalnya orang nih pemimpin kah zalim, bengis, iya benar aja, inya tuh malaikat Jabaniyah aja. Nah, amun inya nih pada jihad menghinakan, inya bapandai gitu bisa kafir. Atau tadi menyerupakan orang yang jahat rupa, misalnya orang nih jahat rupa lah, bukan jahat akhlak lah, mau hanya sangar kan misalnya, iya benar Munkar Nakir jar. Nah pak sangar benar mau hanya kada pernah senyum jar. Nah itu hati-hati bapandai kayak itu, amun pada jihad menghinakan bisa kafir. Suah garangnya malaikat Munkar Nakirnya belum mati juga lagi kan,
Ulang suah garanginya melihat malaikat Zabaniyah sehingga kau menyerupakan orang dengan malaikat Zabaniyah. Nah, atau menyerupakan seterunya deh, musuhnya. Mungkin ini di dunia ada bisi musuh. Diserupakannya dengan malakal maut. Ya benar malakal maut jar. Inya tuh jar. Nah, itu hati-hati jawaban dari itu. Pada jihad menghinakan itu jadilah ia kafir. Jadi hati-hati ya Bapak Pandir ya Allah. Bapak Pandir ini hati-hati. Kebina jadi kafir. Kata Syekh Muzjad di dalam Obab, kitab Obab, barang siapa melebihkan wali atas nabi. Nah, itu kita jawabnya kita panjang jawabnya nih. Apa namanya? Mana nih? Nah, tapi kita baca dulu lah. Barang siapa melebihkan wali atas nabi atau menyangka bahwa sifat rububiyah apabila zahir ia atas hamba, niscaya terangkatlah daripadanya segala hukum taklif syara', atau didakwanya bahwasanya ia melihat Allah Ta'ala di dalam dunia dengan mata kepalanya, atau didakwanya dirinya seperkataan saya sakata dengan Allah Ta'ala, atau dikatanya Allah Ta'ala masuk ia di dalam segala rupa yang baik, atau dikatanya bahwasanya ruh itu cahaya Allah, apabila berhubung ia akan cahaya jadi bersatu keduanya, atau diiktikadkannya bahwa segala sifat dirinya fana dengan diganti oleh sifat Allah, atau diiktikadkannya Allah Ta'ala memberi dia makanan dan minuman dan digugurkan Allah Ta'ala daripadanya, membedakan antara halal dan haram, atau didakwanya bahwasanya dirinya sampai kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang lain daripada ubudiyah, atau didakwanya dirinya sampai kepada martabat gugur daripadanya segala taklif syara', maka nih jawabnya lah, maka nih kan barang siapa tadi, barang siapa ini. Nah ini jawabnya, maka jadi kafir ia dengan tersebut itu. Mulai awal tadi, barang siapa melebihkan wali atas nabi, itu kafir. Siapa menganggap wali tinggi pangkatnya daripada nabi, maka itu kafir. Nabi itu di atas wali, wali itu di bawah nabi. Nah, cuma ada juga nih orang Bapandir, buktinya jar bila bermaulidan ya merayakan maulid Nabi Muhammad orangnya kan lebih banyak ya, tapi bila mahaul wali banyak benar orangnya jar, nyumbang banyak jar. Itu bukti jar apa? Lebih mengutamakan wali daripada Nabi Muhammad jar. Ada Bapandir kita misalnya nih. Nah tapi itu kada terjadi pang di daerah kita nih mahauli gurus kumpul kan di dalam acara haul itu kita baca maulid jolak yalah biasanya kita bahaul wali biasanya dimulai dengan membaca maulid. Jadi kada semata-mata mahauli wali itu kada kita membaca maulid Nabi dulu, mengagungkan Nabi Muhammad dulu, hanya kita bahaul wali biasanya kayak itu bukti kita kadang mengutamakan wali daripada nabi. Misalnya di masjid kita misalnya bahaul gurus kumpul masing-masing orang nyumbang macam banyak benar. Kita mengadakan bahaul gurus kumpul, kita biasanya pemaulidan jauh dulu.
Yalah, artinya kita kadang menuduhkan Nabi gitu. Nabi itu tetap kita dahulukan, kita baca maulid Nabi, tentang sejarah Nabi Muhammad. Hanya kita mahaul wali. Nah, jadi kan kita kada termasuk orang yang mau utamakan wali daripada Nabi kada. Nah. Atau tadi menyangka bahwa sifat rububiyah, sifat ketuhanan, apabila zahir ia atas hamba, niscaya terangkatlah daripadanya segala hukum taklif syara. Hukum taklif itu hukum yang dapat nomor 1 di bawah. Hukum taklif syara maksudnya hukum-hukum agama. Apabila sifat rububiyah jar zahir pada diri hamba jar, maka inya kada wajib lagi sembahyang jar. Misalnya tah. Jadi bila berpandir kayak itu murtad. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ini, ya Allah, sebagai mukallaf balik berakal ini ya Allah, itu sampai mati ya dihukumkan kita, hukum syariat itu diberatkan kepada kita, ditaklif kepada kita. Nah, jadi misalnya wali tuh setinggi-tingginya makam wali diangkat Tuhan, misalnya makam wali ini paling tinggi benar, tetap aja sembahyang juga. Kada datang bila sudah tinggi makam di atas kutub misalnya, kada wajib lagi sembahyang. Nah, kada itu. Nah, kada terangkat segala hukum. Nah, ya ada pandir misalnya bila sudah makam wali itu kada bisa sembayangan lagi ya. Nah, itu tuh maksudnya. Bila berpandir itu kafir. Atau misalnya nih, kami di mana mengaji ya? Aku mengaji di Masjid Dawatul Hasanah. Bah, ya, belum lagi tuh kulit ya. Tuh aku mengaji di ujung situ ya. Nang posisi nang sabujungnya pengajian tuh bila sudah sampai kada lagi sembahyang jar. Itu nang iyanya jar. Nah, itu. Jadi ada kisahnya, walaupun kayak apa aja pelajaran agama ini tingginya, tetap ya sembahyang tuh wajib juga. Gitu nah. Tetap juga Nabi Muhammad kan buktinya tetap aja sembahyang dah. Iya nang nyaman itu bahasanya bila orang tuh ya sudah makam tinggi jar, inya kada wajib lagi sembahyang jar, inya kada wajib lagi jar nang puasa Ramadan jar. Nah, bila pandai gitu murtad atau kafir. Jadi kayak apa aja misalnya kita diangkat jadi wali nih, setinggi-tingginya nih, tetap baik hukum syariat itu berlaku bagi kita berarti. Sembahyang tetap, ya puasa tetap, mengaji tetap. Ini kan bisa sembayangan lagi misalnya belajar napa kan bisa sembayangan lagi sampai sudah jar terangkat sudah. Nah, itu bisa kafir atau didakwanya, diakuinya bahwasanya ia melihat Allah Ta'ala di dalam dunia dengan mata kepalanya. Nah, itu kafir juga deh. Ia ngaku melihat Tuhan, kadang melewat mimpi kada dengan mata kepalanya melihat Allah Ta'ala. Nah, itu kafir, itu dustainya nih toh. Dustainya nih toh. Atau didakwanya dirinya seperkataan dengan Allah Ta'ala, seia sakata lawan Tuhan. Jadi misalnya nih, inya berpandir napa? Berpandir bakisah ngapa misalnya bakisah pehomaan. Iya nih pandiran tuh ya pandiran Allah Ta'ala juga. Misalnya iya mau dikaya nang menyatu tuh nah. Dipandakannya menyatu pandiranku nih ya pandiran Allah Ta'ala juga. Biar percaya ikan bahaya jar. Nah, seperkataan tuh seia sakata lawan Allah Ta'ala. Musianya berpandir nang jorok-jorok leh. Nih, ini pandiran Tuhan juga jar. Nah, itu kafir itu. Atau dikatanya Allah Ta'ala masuk ia di dalam segala rupa yang baik. Dianggapnya Tuhan nih berrasukan tuh nah, tapi dalam rupa yang baik. Contohnya misalnya rupa yang baik napa misalnya anggaplah orang misalnya bungas. Nah, Tuhannya masuk dalam rupa yang bungas itu ya. Nah, itu padahal Tuhan bertempat ngarannya. Iyalah. Nah, pada Tuhan bertempat. Nah,
Atau dikatanya bahwasanya roh itu cahaya Allah. Nah, kada boleh juga. Roh itu roh, Allah lain. Roh itu lain Allah. Nah, apabila berhubung ia akan cahaya, jadi bersatu keduanya jar. Nah, kafir juga nih tak bandir itu. Atau diiktikadkannya atau diyakinkannya bahwa segala sifat dirinya fana dengan diganti oleh sifat Allah. Nah, jadi sifat dirinya ini cara kadeda lagi fana atau kadeda lagi. Nah, adanya sifat Allah Taala nya berataan aja. Amun kayak itu salah leh, kan ada di antara sifat Allah sombong. Masa manusia sombong itu nah. Nah, yalah. Tuhan itu maha agung, seorang maha hina. Nah, yang diganti dengan oleh sifat Allah aja. Nah, atau diiktikadkannya Allah Ta'ala memberi dia makanan dan minuman, dan digugurkan Allah Ta'ala daripadanya membedakan antara halal dan haram. Bujur aja panglah etikat nang Tuhan memberi kita makan minuman nih. Nah, salahnya di sini napa? Anu jar kadeda beda lagi jar bagi kita nih halal haram itu kan apa lagi jar. Bila kita makan minum kada apa-apa kita minum khamar jar. Kada apa-apa kita makan ampun orang jar. Nya nih kada membedakan lagi yang mana halal yang mana haram. Sesat juga itu. Kan kita nih nah halal hanya kita ambil ya, nah haram jangan. Ini kada beda. Iya, ayam orang ayam seorang, bini orang bini seorang, itu nah. Tiwadak orang tiwadak seorang, itu nah. Kada beda lagi antara halal dan haram. Ya nang jadi malingnya itu kampung. Atau didakwanya bahwasanya dirinya sampai kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang lain daripada ubudiyah. Jadinya apa namanya, aku nih ya sampai lawan Tuhan, sampai kepada Allah, artinya jadi wali bahasa kitanya. Nah, dengan jalan nang kada melewat ubudiyah itu penghambaan atau ibadah, itu salahnya dua. Yang pertama dulu salahnya amun inya berdusta. Nah, salah dusta dulu. Ngaku-ngaku wali padahal kada wali. Kemudian yang kedua, salahnya apa? Orang hendak sampai kepada Allah itu harus melewat ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dirinya hamba, hanya diangkat Tuhan menjadi kekasih Allah Ta'ala, hanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Nabi kita Muhammad jikin itu melewat jalan ubudiyah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdihi dengan hambanya, tuh pangkat yang paling tinggi itu maka ubudiyah. Nah, Nabi Muhammad sampai kepada Allah melewat ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Inya mengatakan kada jalan yang lain daripada ubudiyah. Liwat mana lurungnya yuk? Orang yang sampai kepada Allah itu harus melewat jalan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, menganggap dirinya hamba Allah. Gitu nah. Nah, atau didakwanya dirinya sampai kepada martabat nang gugur daripadanya taklif syara. Taklif syara itu ia di taklif untuk menjalankan syariat. Ujarnya nih, aku nih sudah sampai kepada martabat nang aku kada sembahyang lagi jadinya nih. Itu. Aku nih sudah sampai kepada derajat nang aku nih kada wajib lagi jadinya nih puasa Ramadan jadinya nih. Nah, itu bebandir gitu kafir. Maka jadi kafir ia dengan yang tersebut itu. Tetapi jika didakwanya dirinya sampai kepada martabat yang suci ia,
daripada diperhamba oleh nafsunya, atau merdeka ia daripadanya dan tiada diiktikadkannya, gugur taklif syara daripadanya, maka orang itu tiada kafir, tetapi jadi bid'ah, fasik, lagi terperdaya. Terperdaya nomor 1 di bawah, artinya tertipu. Tapi jadi lamun orang nih dia mengaku dirinya nih sampai kepada martabat yang suci misalnya, daripada diperhamba oleh nafsunya, merasa dirinya suci. Artinya ini kada diperbudak oleh hawa nafsunya, aku nih orang sucinya nih. Martabat kepada martabat aku nih sudah suci, aku nih sudah kada diperbudak oleh nafsu, dan aku nih merdeka. Padahal kan kita nih bisi nafsu. Bisa aja kita nih menyalahi syariat gara-gara tak ikuti hawa nafsu. Nah, ini bebandir gitu aja, aku nih sampai kepada martabat yang suci daripada diperhamba oleh nafsu, dan merdeka ia daripada nafsu. Nah, tapi tiada diiktikadkannya, gugur taklif tetap aja bang, inya sembahyang juga. Cuman inya mengaku suci itu nah. Mengaku suci, mengaku kada kau diperbudak oleh hawa nafsu. Tapi tetap aja bang inya sembahyang. Tetap aja bang inya menjalankan syariat. Nah, orang itu kada kafir, cuman fasik lagi bid'ah. Jadi kayak kita nih, jangan merasa suci itu nah. Merasa tinggi pangkat juga nggak boleh sudah gitu nih. Kita nih jangan merasa punya pangkat, jangan merasa suci, jangan merasa aman daripada tipu daya nafsu. Ini orang ini merasa suci, merasa punya martabat, kada kawa dikalahkan oleh nafsu, tapi orangnya masih sembahyang, orangnya masih puasa, masih menjalankan syariat. Nanti kada kafir bang, cuman tetap berdosa. Fasik tadi, fasik itu mengerja dosa, bid'ah, fasik, lagi terperdaya, ditipu setan bahasa katanya. Orang kayak itu tuh ditipu daya setan, ini merasa hebat, merasa mulia, merasa suci itu nah. Berarti di hatinya itu sombong, ujub, takabur. Nah, ini merasa suci padahal dialah merasa orang yang paling kotor. Orang yang paling merasa suci itu hakikatnya orang yang paling kotor. Nah, itu yang sudah terperdaya, tertipu. Jadi rasanya ini baik padahal ada baiknya itulah orang tertipu. Nah, jadi kita ini sembahyang tetap, ya Allah, menjalankan syariat tetap, dan kita pun jangan merasa suci, merasa punya martabat, punya kedudukan di sisi Allah. Jangan merasa itu, dan jangan merasa aman daripada tipu daya setan, tipu daya hawa nafsu dan sebagainya. Kita tetap waspada, ya Allah. Nah, sedikit lagi lah. Dan demikian lagi jadi bid'ah orang yang berkata bahwa Allah Ta'ala mengilhamkan akan dia pada pekerjaan agama Islam, tiada berkehendak lagi kepada ilmu dan ulama. Ini kada kafir bang, cuman ini etikat bid'ah nih. Ijarnya nih, aku bila menggawi-gawi agama itu jar, aku kan perlu lagi mengaji jar. Aku ada perlu lagi bertakun ulama. Pokoknya bila aku menggawi itu ilham dari Allah jar. Kudu stainya itu. Iya nang sakahanaknya itu begawi itu. Jurang itu kan udah boleh jurang. Takut nih ulama itu. Ada perlu bertakun ulama jar. Aku nih ilham dari Allah sudah. Nah, itu sekalinya ngarannya ilham misalnya yang ngarannya ilham lah. Nah, jadi kita nih bila begawi jangan lepas daripada tuntunan ilmu agama, jangan lepas daripada tuntunan para ulama. Nenggawian kita nih jangan bahapal, jangan mengeradau, jangan menuruti hawa nafsu, baik yang kita ucapkan ataupun kita gawi. Apalagi kita ngaku-ngaku, nih aku nih bujur aja, aku nih ilham dari Allah Ta'ala, nama ilham makan jar. Nah, itu bid'ah datang.
Tetapi jika diiktikadkannya bahwa Allah Ta'ala mengilhamkan akan dia pada pekerjaan agama, barang agama yang lain daripada Islam, atau diiktikadkannya dirinya dengan yang demikian itu sampai kepada martabat nubuwah, maka yaitu jadi kafir dengan tiada syak, dengan tiada ragu-ragu. Jadi lamun diiktikadkannya Allah Ta'ala mengilhamkan inya pada pekerjaan agama, barang agama yang lain, artinya terserah agama apakah selain agama Islam, atau diiktikadkannya, diyakinkannya dirinya itu dengan yang demikian itu sampai kepada martabat nubuwah, martabat kenabian, maka yaitu jadi kafir dengan tiada syak. Kita ulangi sedikit. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita, menjaga etikad kita, supaya kita sebaratan selamat, iman kita, etikad kita, dan mudah-mudahan kita sebaratan matinya membawa iman yang sempurna, husnul khatimah, kawa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في الدنيا والآخرة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.